Timnas Indonesia semakin berhasil membuat rival ASEAN cemburu habis-habisan. Pasalnya, skuad Garuda makin terbang tinggi dengan kesuksesan proyek naturalisasi. Bahkan, PSSI memperkuat proyeknya dengan mendatangkan Simon Tahamata sebagai pencari bakat. Situasi ini justru berbanding terbalik dengan Thailand yang malah memanggil pemain gagal Liga Italia. Sementara Malaysia juga mengalami nasib sial setelah dihujat oleh massa dari Kolombia. Bagaimanakah kisah level timnas Indonesia masih yang paling membanggakan di ASEAN? Kekuatan Malaysia dihujat media Kolombia. Malaysia melakukan rencana besar dengan melakukan rombakan besar-besaran. Skuad Harimau Malaya kabarnya siap mendatangkan sejumlah pemain naturalisasi baru. Rodrigo Julian Holgado yang berasal dari Liga Kolombia selangkah lagi bergabung. Striker 29 tahun ini berhasil tampil mengesankan bersama CD Amerika dengan torehan 7 gol dan 2 assist. Holgado dikenal sebagai pemain yang jago dalam menggiring bola. Selain itu, dirinya juga memiliki kelebihan dalam mengambil free kick bagi timnya. Nggak heran kalau berita harian asal Malaysia langsung jumawa dengan kehadiran sang pemain. Sang pemain dianggap memiliki skill bagus dan mampu menjadi senjata paling tajam dalam serangan timnas Malaysia. Dirinya mampu mengacaukan pertahanan lawan sekaligus memainkan umpan pendek, tulis media tersebut. Namun rencana untuk menaturalisasi Holgado justru mendapatkan penolakan dari warga Kolombia. Mereka kecewa dengan keputusan striker 29 tahun ini yang membela negara sekecil Malaysia. Bahkan, jurnalis Kolombia yakni Bambino Quintero menyebut timnas Malaysia hanyalah mitos belaka di sepak bola internasional. Saya tetap pada pendirian saya bahwa Holgado tidak boleh menerima panggilan Malaysia, karena Malaysia itu tidak ada. Sejak kapan Holgado punya kewarganegaraan Malaysia? Kritik sang jurnalis. Thailand panggil pemain yang karirnya gagal di Liga Italia. Selain Malaysia, timnas Thailand juga mulai melakukan perombakan total. Skuad Gajah Perang diketahui telah memanggil alumni Liga Italia, yakni Marco Ballini. Bek kelahiran Bologna tersebut memang sempat menimba ilmu di negeri Pisa. Dirinya memulai karir di Akademi Cesena sebelum pindah ke Alfonsini yang saat itu berada di kasta keempat. Ballini sendiri bakal dipersiapkan untuk laga persahabatan kontra India di bulan Juni. Menariknya, pemanggilan ini jadi yang pertama kali untuk sang pemain. Sebelumnya, pria setinggi 2 meter itu hanya berkutat di skuad kelompok umur timnas Thailand. Mulai dari U17 sampai U23, semuanya sempat ia cicipi. Anehnya, pemanggilan Ballini justru ditentang oleh berbagai pihak. Kurangnya jam terbang di skuad senior disebut sebagai faktor utama yang memancing keraguan publik Thailand. Bahkan gak sedikit pula yang menyebut federasi memanggil pemain secara asal-asalan. Alasannya karena Ballini dianggap gagal saat berkarir di Italia. Nggak heran kiprah profesionalnya cuma bertahan selama 3 tahun saja di negeri pizza. Akhirnya pemain 26 tahun itu memutuskan untuk pindah ke klub lokal yakni Kaniat FC pada 2018. Di Liga Thailand pun karir Ballini tak kunjung membaik. Buktinya, ia belum pernah memenangkan satupun trofi meski sudah membela 4 klub berbeda. Vietnam makin ketagihan menjilat ludah sendiri. Berbeda dengan 2 rival ASEAN sebelumnya, nasib timnas Vietnam justru semakin mengenaskan. Pasalnya, negeri Naga Biru tengah sibuk menjilat ludahnya sendiri dengan mengejar proyek naturalisasi. VFF selaku federasi baru saja memanggil pemain keturunan Prancis yakni Jenson Pendat. Padahal sebelumnya mereka mengaku ogah meniru Indonesia yang gencar mengumpulkan darah keturunan. Naturalisasi masif seperti yang dilakukan Indonesia akan menciptakan sistem dan berdampak negatif pada pemain lokal, ungkap Tran Antu selaku wakil presiden VFF. Seakan belum cukup, timnas Vietnam kembali mengkhianati perkataannya sendiri. Pasukan bintang emas kabarnya bakal ketambahan bek kiri asal Jerman bernama Kenneth Smith. Manuver mengejutkan ini sebenarnya bisa dimaklumi karena Vietnam butuh dorongan prestasi. Usai meniru langkah PSSI, mereka mulai berhenti menghujat program naturalisasi timnas Indonesia. Sebaliknya, publik negeri Naga Biru malah sibuk menyindir Malaysia selaku calon lawannya di FIFA Matchday. Negeri jiran yang ingin meniru naturalisasi Indonesia justru ditertawakan media Vietnam.
Bahkan surat kabar Soha mengaku iri dengan peluang besar Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia. Dapatkan sepatu futsal kualitas premium, super ringan dan anti licin dari Zars yang lagi diskon 70%. Cek linknya di bawah ini. Timnas Indonesia semakin serius menatap Piala Dunia. Ketika rival lain sedang kesulitan, Timnas Indonesia justru semakin meroket menuju Piala Dunia. Skuad Garuda saat ini sedang berbenah dengan mempersolid susunan direksi. Baru-baru ini nama Simon Tahamata ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Dirinya ditugaskan untuk mencari bibit-bibit terbaik Garuda di seluruh dunia. Bahkan, legenda Ajax Amsterdam ini mengaku kalau dirinya sudah nggak sabar untuk menjalankan tugasnya. Saya sangat senang menerima begitu banyak pesan positif. Saya tak sabar untuk mulai bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya. Kemampuan Simon Tahamata sendiri dalam mencari bakat sudah diakui oleh dunia. Dirinya bahkan mendapatkan julukan sebagai mata elang berkat penilaiannya yang sempurna. Bahkan Tahamata kabarnya akan mendapatkan keleluasaan dalam mencari pemain bagus bagi Patrick Kluivert. PSSI disebut sudah menyiapkan dana besar bagi kebutuhan sang mata elang. Pasalnya, Tahamata memiliki kemampuan yang telah diuji di benua biru. Dirinya berhasil menemukan banyak pemain bagus saat masih menjabat di Ajax Amsterdam. Bahkan Tristan Goyer kabarnya mulai mempertimbangkan untuk masuk ke Timnas Indonesia berkat kehadiran Tahamata. Namun, sang pemain masih ingin pulih dari cedera terlebih dahulu. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia akan terus dimatangkan Patrick Kluivert. Apalagi PSSI telah menyiapkan fasilitas penunjang lewat pemusatan latihan di Bali. Pihak federasi diketahui bakal menggunakan training center milik Bali United. Sarana tersebut sengaja dipilih karena punya fasilitas mewah berkualitas dunia. Sebut saja rumput hybrid Zoysia Matrela yang sudah memenuhi standar FIFA. Bahkan rumput tersebut kabarnya sama dengan yang digunakan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Selain itu, ada juga 8 lapangan yang dibekali lampu terang untuk berlatih di malam hari. Tak ketinggalan pula pusat kebugaran dengan alat gym lengkap untuk mengasah fisik pemain. Saking mewahnya, fasilitas seluas 30 hektar ini sampai bikin Patrick Kluivert kehabisan kata-kata. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini. Saya pikir pemusatan latihan di Bali akan lebih matang dan lebih tenang sebelum melawan China dan Jepang, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga berambisi menjawab ekspektasi Erick Thohir yang ingin lolos ke Piala Dunia. 2 tahun lalu, standar kita tidak di sini. Tapi sekarang berbeda, karena kita punya mimpi dan standar baru. Kita mau introspeksi dan mau melangkah ke depan, ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Dapatkan sepatu running Adidas Duramo yang diskon 40% jadi cuma 500 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Dengan naiknya level Timnas Indonesia, akankah skuad Garuda kembali menggendong martabat Asia Tenggara dengan melaju ke Piala Dunia?